Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ragani. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya memiliki dua rekan yaitu Muhammad Habib dan juga Natasha Manurung. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai usaha kami yaitu Setgenix dan juga Venture Journey-nya. Nah, Setgenix itu apa sih? Untuk singkatnya sih, Setgenik itu merupakan sebuah media ataupun sebuah layanan untuk membuat website yang dimana eh, ini amatlah sangat terbuka untuk siapa saja, baik itu untuk UMKM, individu ataupun organisasi yang ingin membuat website agar lebih cepat dan juga mudah. Nah, di sini juga Setgenik menggunakan eh, WDAAS ini atau Web Design as a Service yang dimana menyediakan pembuatan situs web profesional dengan AI cepat dan tanpa harus memiliki keterampilan teknis. Nah, untuk konteksnya, sekitar 60% bisnis kecil belum memiliki website. Sementara 75% konsumen menilai kredibilitas bisnis. Nah, untuk pernyataan masalahnya di sini eh Sitegenex membantu bisnis dan individu mendapatkan website profesional yang cepat, menarik, dan dioptimalkan tanpa kerumitan teknis. Hanya saja di sini ada dampaknya itu di mana eh, website buruk menghambat pertumbuhan bisnis, menurunkan kredibilitas, dan menyebabkan kehilangan pelanggan potensial. Nah, untuk pernyataan masalah atau industrinya, masalah yang ingin dipecahkan oleh set jenis ini itu pada industri yang lebih modern ini banyak beberapa usaha yang membutuhkan media untuk menyimpan informasi mengenai usahanya. Sehingga untuk media tersebut saat ini banyak melalui sebuah website. Hanya saja mungkin sedikit startup yang menyediakan layanan pembuatan website, maka dari itu layanan pembuat website dibutuhkan. Nah, dari sini juga kita memiliki data pendukung, yaitu sekitar 60% bisnis kecil belum memiliki website dan 75% konsumen menilai kredibilitas bisnis ini. Dan ini kita dapatkan dari sumber laporan ID Web Host tentang pentingnya website bagi UMKM dan juga laporan JPNN. Oke, di sini analisis masalahnya, yaitu ada stakeholders yang terpengaruh. Di sini stakeholders itu yaitu bisnis, individu, dan organisasi yang membutuhkan website profesional, namun kesulitan dalam desain, pengembangan, atau optimasi. Dampak bagi stakeholders yaitu kehilangan peluang bisnis, kredibilitas yang rendah, kesulitan menjangkau audiens, dan pengalaman pengguna yang buruk akibat website yang lambat atau tidak responsif. Penyebab masalah, kurangnya keahlian teknis, biaya pengembangan yang tinggi, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya optimasi website. Nah, hubungan anggota atau kelompok ingin membantu bisnis dan individu memiliki website berkualitas tinggi dengan solusi yang cepat, inovatif, dan terjangkau. Nah, untuk segmen sasaran konsumen, sasaran utama dari usaha Setgenix ini itu pengusaha yang ingin membangun kehadiran digital dengan situs web profesional dan juga berkualitas. Untuk sasaran sekundernya, kita lebih mengarahkan kepada freelancer, profesional, content creator, influencer, pelaku UMKM, dan online seller, begitu juga komunitas non-profit. Nah, di sini ada segmentasi konsumen dan persona. Persona di sini kita memiliki seorang konten digital konten atau sosial media strategis yang memimpin pengembangan dan pelaksanaan strategi konten digital. Eh, Beliau berusia 28 tahun yang bernama Rina Wijayanti dan berlokasi di Metropolitan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Natasha Manurung.
Selanjutnya yaitu ada jobs to be done dan alternatif. Jobs to be done fungsional yaitu membangun dan mengelola website dengan fitur SEO, responsif, dan analitik. Jobs to be done emosional yaitu mendapatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan terkait masalah teknis. Dan yang terakhir yaitu jobs to be done sosial, menunjukkan kredibilitas dan meningkatkan reputasi di komunitas digital. Selanjutnya ada alternatif saat ini yaitu Rina menggunakan SiteGenix untuk mengelola website secara mudah dengan fitur inovatif dan integrasi media sosial. Kekurangan dari alternatif saat ini yaitu seringkali kurang fleksibel dalam kustomisasi, performa, dan integrasi, serta memiliki biaya tambahan yang membuat Rina tidak puas karena tidak memenuhi standar profesional dan kreatifnya. Validasi masalah GOOTB. Di sini kami telah melakukan wawancara dengan 35 konsumen, terdiri dari 10 wawancara secara daring dan 25 wawancara langsung. Beberapa narasumber kami, yaitu yang pertama ada Rina Wijayanti sebagai content creator, Arif Pratama sebagai digital marketing, dan Budi Santoso sebagai pemilik toko online. Dari total responden, yaitu 35% setuju bahwa masalah yang kita identifikasi cukup penting dan memerlukan solusi. Namun, perlu dicatat bahwa 6% responden merasa tidak puas dengan alternatif yang tersedia. Desain solusi. Solusi kami yaitu Web Design as a Service. Web Design as a Service ini adalah model layanan di mana penyedia jasa menawarkan desain dan pengembangan situs web secara berkelanjutan kepada klien. Kemudian ada fitur utama. Fitur utamanya yaitu desain template yang disesuaikan dengan industri, automatisasi, optimasi desain menggunakan AI, mudah digunakan, cocok untuk pengusaha tanpa keahlian teknis. Kemudian ada keunikan. Karena menggunakan AI otomatis untuk personalisasi desain memungkinkan pembuatan situs web profesional tanpa keterampilan teknis, cepat, terjangkau, dan dapat disesuaikan untuk berbagai bisnis. Format solusinya itu solusi cepat, terjangkau, dan mudah diakses. Desain yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Teknologi atau metodologi utama front-end ada React.js, Tailwind CSS. Untuk back-end ada Node.js. Untuk Express AI ada TensorFlow dan Python. Database-nya yaitu ada MongoDB, hosting, dan infrastruktur. AWS, payment, dan PayPal. Manfaat solusi. Manfaat fungsional. Yaitu buat situs web profesional tanpa keterampilan teknis. Hemat waktu dan biaya dibandingkan jasa desain tradisional. Desain otomatis sesuai kebutuhan bisnis menggunakan AI. Tingkat visibilitas online. Untuk manfaat emosional, yaitu rasa percaya diri dengan situs web profesional, ketenangan pikiran dalam pembuatan situs web, kepuasan dan kebanggaan memiliki situs web yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Manfaat sosialnya, meningkatkan kredibilitas, memperluas jaringan, dan meningkatkan interaksi dikenal lebih luas di pasar digital. Untuk manfaat masyarakat, yaitu untuk memberdayakan bisnis kecil untuk masuk pasar digital. Manfaat di ekonominya yaitu mendukung pertumbuhan bisnis dengan solusi web terjangkau,
ekologinya yaitu mengurangi jejak karbon dengan layanan digital efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Habib. Baik, di sini untuk pesaing Sidekinex ada langsung pesaing di Indonesia yaitu Kode 8 Digital, Android Dev Studio, Genko, Komodo Studio, dan Vistek. Untuk tidak langsung pesaing di Indonesia ada Niaga Hoster, ID Web Host, 1000, Slicker, dan Keyword. Ada langsung pesaing secara global yaitu 1000, Upwork, dan Fiverr. Dan terakhir tidak langsung pesaing secara global yaitu WordPress.com, Wish, Squarespace, Fiverr, Upwork, dan Shopify. Lalu ada analisis makro, kan yang menguntungkan di area teknologi, kemajuan teknologi, cloud computing memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih scalable. Lalu eh, area ekonomi, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar digital. Untuk area politik, perubahan kebijakan pemerintah seperti regulasi baru terkait keamanan data privasi, lalu area teknologi, perkembangan pesat teknologi AI dan AI, AR menuntut desainer web untuk terus beradaptasi dan meningkatkan skill. Sumber data, artikel pengaruh regulasi perlindungan data pada industri IT Indonesia. Artikel dari desain grafis di era AI, bagaimana teknologi mengubah industri kreatif. Industri kreatif. Itu ada prototype, di mana format prototype, prototype, prototipenya akan bersifat digital agar lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu fungsional, fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe, pembuatan website yang dibantu dengan AI agar dalam pengerjaannya memiliki kredibilitas tanpa keterampilan teknis. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipenya, fitur help atau bantuan akan dikecualikan dikarenakan pada prototipe lebih mengutamakan kinerja dari kestabilan website. Validasi prototipe. Ini ada eh, pemisalan jumlah pengguna yang dilibatkan 10, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototipe, ada 7, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe, ada 3 orang. Umpan balik prototipenya, aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna yaitu desain antarmuka yang menarik dan modern, kecepatan dan responsif, serta user friendly. Lalu aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna yaitu kurangnya panduan atau tutorial interaktif, performa editor lambat saat menggunakan fitur berat, kurangnya integrasi eksternal. Lalu ada analisis persaingan. Di sini ada nama pesaing, jenis langsung atau tidak langsung, kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama itu Android Dev Studio, jenisnya pesaing langsung, menguasai kekuatannya yaitu menguasai teknologi terkini, kelemahannya brand belum dikenal luas. Adapun Komodo Studio, jenis pesaing langsung, kekuatannya desain visual dan branding kuat. Kelemahannya itu harganya tinggi, kurang cocok untuk budget UMKM. Lalu ada Upwork, jenis langsung, kekuatan platform profesional dengan freelancer, kelemahannya biaya layanan tinggi. Yang terakhir itu ada Fiverr, pesaing langsung, kekuatannya harga jasa transparan, kelemahannya kualitas freelancer bervariasi. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena
ini cepat dan efisien. Proses pembuatan website lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Desain menarik dan responsif. Tampilan profesional di semua perangkat, tidak generik. Performa optimal, website dioptimalkan untuk kecepatan SEO dan pengalaman pengguna. Lalu di sini ada ukur pasar. Yang pertama itu ada total addressable market yang disingkat TAM. Pasar jasa pembuatan website di Indonesia mencakup UMKM atau perusahaan-perusahaan besar, serta serviceable available market, yaitu SAM, perkiraan 2, triliun rupiah. UMKM perkiraan 1,6 triliun. Organisasi dan personal kurang lebih eh, 52 miliar. Lalu ada respectable obtainable market atau SOM itu 10 miliar. Asumsi SiteGenix saat ini hanya melayani pasar di Indonesia dan lebih fokus pada UMKM serta individu yang ingin membangun brand secara online. Sumber penelitian dari Business Insight 2025. Jadi kurang lebih segitu yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya lanjutkan kepada Agan Ramdan Raganiko. Baik, mungkin cukup sekian Venture Juna yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres, beres, ya.